Jadi dia nyisir bulu ya, itu bukan mabung ya ternyata ya. Nggak ada, karena nggak ada itu ya, nggak ada bulu yang rontok ya. Dan ternyata ini penyakit kulit kawan-kawan ya, bisa dilihat ya. Kalau bahasa Jawanya ini busien ya, busien. Nah jadi ada keluar putih-putih, butiran putih-putih dari kulit ya, seperti itu ya. Sering kita salah mengira ya, burung kadang nyisir bulu ya, sampai segitunya menyisir bulu ya, saat di rumah maupun saat di gantangan ya, di gantangan seperti itu ya. Karena memang di sini saya ada dua burung yang mempunyai penyakit kulit ya. Ternyata dia bukan mabung, ternyata dia ngeluarin butiran-butiran putih itu dari kulitnya ya. Jadi di sini bukan mabung atau bukan kutuan, bukan ya. Kalau kutu sudah nggak ada ya. Ini untuk burung yang ini sudah tadinya kutuan, cuman sudah sembuh ya. Kutuannya sudah nggak ada, dia sudah nggak itu ya, nggak seperti mencari kutu atau gatal atau gimana, enggak ya. Tapi yang jelas setelah dia itu sudah mulai ngoceh ya, gacor ya. Nah dia tetap aja nyisir, cuman nggak segitunya nyisir bulu ya, cuman biasa-biasa aja nyisir bulu, cuman ada yang jatuh ya di bawahnya ya. Ternyata itu adalah butiran-butiran putih ya, entah itu penyebab dari kutu ya atau memang penyakit kulit ya, seperti itu ya. Yang jelas di sini ya, saya akan membagikan sebuah tutorial cara menanganinya ya, cara menangani burung yang sedang busikan ya. Busikan kalau bahasa Jawa itu busikan ya, kalau bisa dibilang ketombe lah ya, seperti itu ya, atau mungkin semacam itulah, semacam ketombe ya. Jadi bukan dari bulu ya, ternyata dari kulit ya kawan-kawan, ternyata dari kulit. Dan ini sangat manjur sekali ternyata ya. Dan sebenarnya sih ada samponya ya untuk beli di online ya. Cuman di sini saya nggak memakai sampo ya, karena takut salah sasaran nantinya ya. Karena memang saya ragu ya. Nah, saya di sini memakai lidah buaya ya kawan-kawan ya, lidah buaya. Jadi mengenali si burung ini ya, si burung kok biasanya nyisir dan dia itu gacor, cuman waktu dia digantang atau lagi enak-enaknya dia ngoceh ya, ternyata nyisir bulu ya. Nah seperti itu. Kadang di murai ya, apalagi di murai ya, di murai ini sangat fatal sekali kalau digantang ya. Digantang itu bisa dilihat ya, di bawahnya itu banyak sekali kotoran putih-putih kawan ya. Putih-putih kecil, bukan yang kotorannya, bukan ya, tapi kecil-kecil kayak ketombe ya. Nah seperti itu. Padahal murai ini nggak ngorak yang atau nggak mabung, bukan proses ganti bulu ya. Mungkin akibat dari kutuan ya. Setelah kutuan itu sembuh, ternyata muncul penyakit kulit, tinggal penyakit kulitnya doang, mungkin seperti itu ya. Jadi yang saya alami di sini ya, ada dua burung, yang satu jalak suren dan ada murai batu di sini. Ternyata burung ini mengalami penyakit kulit atau ketombean. Nah, gampangannya seperti itulah kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini saya nggak itu ya. Saya hanya belajar dari pengalaman ya. Saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun di sini ya. Jadi saya berbagi pengalaman di sini ya. Dan kalau dikasih air sirih ya, air daun sirih ya, itu memang bagus. Cuman gimana ya, saya kurang itu ya, daun sirih memang bagus ya, cuman kadang ke bulu nanti itu agak kesat ya, agak kesat ke bulu, cuman kurang bagus lah ya sebenarnya ya. Dan untuk sampo ya, untuk sampo itu bagus ya,
untuk shampoo itu bagus, cuman sampo-nya yang tepat sasaran ya kan. Banyak sampo jenisnya, sampo burung itu kan banyak sekali ya. Nah, kalau pakai air garam itu sangat ampuh sekali ternyata ya, air garam. Cuman nanti takut efeknya ya itu nanti larut di dalam pencernaan, karena memang kalau sudah kita kasih air garam ya, air garam itu dia akan nyisir bulu ya, dan air garam ini akan termakan oleh si burung tersebut ya, dan akan menjadikan pergangguan dari pita suara ya. Jadi lebih baik jangan ya untuk air asin ya, air garam ya, jangan saya rekomendasikan jangan. Itu bagus untuk kulit, cuman tidak bagus untuk pita suara ya, agak serak ya, powernya kurang ya, seperti itu. Saya sudah mengalaminya soalnya ya kawan-kawan ya, soalnya saya pernah mengalaminya ya. Waktu itu ada di cucak hijau ya, dan juga di murai juga, dan di kenari ya. Saya sudah mengalaminya, dan ternyata pengaruhnya ke suara ya, ke suara kalau air garam. Untuk yang ternyata alternatif yang lebih sederhana sekali dan ampuh ya, ternyata ada di lidah buaya kawan-kawan ya. Lidah buaya ternyata. Nah, lidah buaya ini ya, kita kasih lidah buaya ini ya, isinya ya kita sobek dulu ya, lalu isinya doang ya, sama semprotan ya, jangan lupa sama semprotan kecil aja ya, untuk meratakan ya, untuk menyemprotkannya ke burung ya. Nah, jadi lidah buaya ini kita taruh seperti ini kawan-kawan. Sebenarnya bukan seperti ini ya, kita taruh ya, lalu kita blender ya, kalau nggak di blender ya ditumbuk aja nggak apa-apa, ditumbuk nanti disaring ya, kasih air lalu disaring. Nah, seperti itu ya, karena ini untuk tutorial saja ya, jadi saya kasih. Dan juga lidah buaya ini bukan yang termasuk yang sangat kental sekali, lidah buaya yang kecil ya. Kalau ada lidah buaya yang besar itu ya, nah itu wajib di blender ya. Kalau lidah buaya yang kecil seperti ini, kita tinggal dikocok saja nanti di semprotannya nanti ya, seperti itu ya. Nah, ini saya kasih seperti ini ya, ini hanya untuk tutorialnya saja ya kawan-kawan ya, tidak direkomendasikan untuk seperti ini ya. Nah, sebaiknya memakai mixer atau blender ya, di blender dulu nanti, karena besok bisa dibuat lagi ya, dikasih ditaruh di kulkas ya, itu bisa ya, ternyata masih bisa, besoknya dipakai lagi nggak apa-apa kawan-kawan ya. Tuh ya, jadi cairannya kental seperti ini kawan-kawan ya. Ini sangat manjur sekali untuk penyakit kulit ya, baik di burung ya atau di manusia ya. Jangan di burung, di manusia juga. Lidah buaya ini termasuk terapi perawatan yang sangat baik ternyata ya, sangat bagus sekali untuk kulit ya, ataupun kulit kepala ya, atau rambut ya. Nah, baik juga untuk burung ternyata ya. Jadi ini saya kocokkan ya, di semprotannya ya. Ini saya kocok seperti ini kawan-kawan ya. Jadi nanti tinggal nyemprotin aja ya, disemprotin ya. Nah, disemprotin lagi terus ya, seperti itu ya, disemprotin. Nah, biarkan atau tunggu sekitar 10-15 menit ya, atau dijemur nggak apa-apa ya. Setelah dikasih ini ya, dikasih lidah buaya itu dijemur juga nggak apa-apa kawan-kawan ya, dijemur atau langsung dibilas nggak apa-apa juga ya. Tapi saya nggak mau langsung dibilas ya. Ini langsung saya keringkan di sinar matahari ya, di bawah sinar matahari saya keringkan. Nanti sore saya akan bilasnya ya, saya bilas nanti sore saja ya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi untuk
terapi memakai lidah buaya ini saya sudah melakukannya mulai dari tahun lalu ya, dan ciri-ciri sembuhnya burung ini kalau sudah nggak ketombean ya, dia tidak muncul lagi atau tidak ada kotoran dari ketombean yang jatuh ya di bawahnya ya, di bawah kotorannya ya, itu nggak ada kotoran dari kulitnya atau dari bulu. Ternyata kawan-kawan itu sudah sembuh ya, 100% sudah sembuh. Nah, jadi mungkin itu saja ya kawan-kawan ya, berbagi tipsnya ya. Ini berbagi tips pengalaman ya, pengalaman, bukan saya maksud untuk menggurui atau apa ya, enggak ya. Jadi saya berpengalaman, maksudnya berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman seperti itu ya kawan-kawan ya. Mungkin itu saja ya yang nanti akan saya buat lagi tutorial yang lebih sederhana ya, lebih sederhana ya, untuk proses pembuatan sabun dari lidah buaya ini ya kawan-kawan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.